Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan lihat lagi perkembangan dari kripto ya. Dan di sini sebenarnya ada signal-signal yang tidak baik sebenarnya ya. Dan bisa dibilang ya mungkin saja terjadi penurunan yang sangat parah ya. Nah, di sini kita lihat langsung ya ke Bitcoin. Bahwa di Bitcoin di time frame weekly sudah terbentuk dead cross ya, sudah positif crossing. Nah, ini biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dan dead cross ini adalah menjadi yang pertama sekali untuk Bitcoin terjadi dead cross sepanjang hidupnya begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari berita-berita terkait memang sangat mendukung sebenarnya akan terjadi penurunan ya. Namun walaupun begitu, Bitcoin memang tetap ada optimisme untuk jangka panjang ya. Kalau itu selalu tetap ada. Kemudian kita lihat untuk kalender event ya, untuk besok, untuk hari ini tidak ada ya, dan untuk besok kita lihat juga sangat penting sekali. Jam setengah 9 malam yaitu core CPI dan CPI untuk tahunan dan bulanan juga besok akan diinformasikan. Nah, memang kalau kita lihat sekarang ini dolar lagi meningkat ya. Kita lihat di sini USDT juga sangat terjadi kenaikan yang sangat tajam. Dan kita lihat semua kripto terjadi penurunan yang cukup parah ya. Bisa dibilang setelah satu hari kemarin yang kita bilang koreksi dan sekarang juga dia tampak seperti koreksi, namun dia sudah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Apalagi didukung dengan dead cross ini ya, tinggal menunggu damnya aja sebenarnya kalau begitu. Nah, ini kalau kita lihat untuk CPI juga pasti ya Amerika juga akan berusaha menjaga ekonominya ya, dan kita lihat juga dari sikap dari SEC juga sedang menyerang kripto, dan kita lihat juga perkembangan ekonomi mereka juga mencoba untuk memperjuangkannya khususnya untuk dolar begitu ya, dan mereka juga lagi sibuk mencoba mencetak uang ya dengan tanpa inflasi begitu. Nah, sehingga mempengaruhi harga kripto. Dan kemudian juga kita lihat berita-berita ya, terkhusus yang paling menarik adalah Robert Kiyosaki expect Bitcoin to hit 500.000 US dollar saat dolar itu jatuh begitu ya, USD falls. Nah, di sini kalau kita lihat memang ya, kalau dia berkata untuk Bitcoin di 500.000 itu target dia di 2025. Dan sebenarnya ini adalah analisa yang cukup optimis dari pihak Kiyosaki ya, dan memang dia meyakini itu. Dan dia memperjelas dengan cukup lumayan pedas sekali sebenarnya ya, dan dia juga berkata, saya tadi baca di Twitternya, bahwa dia sangat mendukung Twitter ya dalam hal kebebasan berbicara ya. The transition team transitioning Twitter from fascist suppression of speech to freedom of speech. Jadi dia memang sangat senang sekali ya, sehingga dia dapat berkata-kata seperti ini. Sehingga beberapa media meliputnya ya, bahwa dia mengatakan dolar itu adalah uang palsu. Nah, ini sebenarnya cukup lumayan pedas ya sebenarnya. Kalau kita di Indonesia kita ngomong rupiah uang palsu juga bisa saja kita sudah ditindak oleh pihak yang berwajib. Nah, di sini dia berkata ya, Kiyosaki further believe that by 2025 Bitcoin will hit 500,000. Kemudian diikuti 5.000 dolar dan 500 dolar untuk harga emas dan perak. Katanya begitu. Nah, ini sebenarnya kan sebuah pernyataan yang sangat kontroversi sebenarnya ya. Cukup berani juga dia mengatakan seperti ini. Jadi dia juga mengatakan di sini ya, jadi yang asli itu adalah Bitcoin, emas, dan perak begitu. Bitcoin is the people money, and gold and silver are God money. Jadi emas dan perak itu adalah uang Tuhan begitu. Jadi Bitcoin adalah uang rakyat. Nah, itu yang nyata sebenarnya daripada si dolar ini adalah uang palsu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung dia mengatakan kalau memang uang dolar itu palsu, semua uang fiat di dunia ini adalah uang palsu. Nah, itulah menurut pernyataan Kiyosaki ya. Percaya atau tidak itu terserah Anda, senang atau tidak itu terserah Anda. Ini dia yang berkata begitu ya. Jadi ya itulah sudut pandang dari Kiyosaki. Jadi tampaknya dia memang memegang dengan utuh untuk Bitcoin, gold, dan silver. Kemudian Kiyosaki juga berkata ya bahwa Bitcoin akan crash pada Valentine Day besok ya. Nah, di sini dia berkata juga ya bahwa di 14 Februari itu ya cukup signifikan. Sebenarnya pernyataan dia ini agak mirip juga dengan dead cross yang sedang terjadi di Bitcoin. Nah, dead cross ini terjadi pada hari ini ya, bahwa merupakan tanda-tanda kejatuhan Bitcoin. Dan ini bisa dibilang adalah dead cross pertama sepanjang hidup untuk Bitcoin. Jadi yang tadi, yang economic calendar itu, ini kan di tanggal 14 Februari nih, besok ya, jam setengah 9 malam, juga bertepatan dengan ini. Ya mungkin nanti beritanya cukup negatif untuk kripto ya, sehingga menjatuhkan Bitcoin dan altcoin lainnya. Nah, walaupun memang kita lihat juga kalau untuk Ethereum ada hard fork di bulan Maret, tentang hard fork Shanghai ya.
Kemudian tentang staking ya, sementara staking lagi diserang nih, sementara si Ethereum disitulah finalnya untuk staking ya, dan banyak orang akan unstake nantinya, dan kemungkinan akan menjual juga, mungkin akan anjlok juga. Namun di sini time frame daily dia sudah golden cross ya memang ya. Tapi tetap ya, kita tetap mengacu kepada Bitcoin, walaupun memang golden cross berada pada Ethereum, yang saya bilang kemarin juga di Bitcoin ada golden cross juga untuk time frame daily. Tapi yang saya bilang juga bahwa time frame weekly adalah lebih akurat, karena semakin tinggi time frame akan semakin akurat. Nah, kayaknya memang time frame weekly lah yang akan bisa kita ikutin ya, dengan Bitcoin ini akan jatuh. Nah, semoga aja ya kalau dia jatuh memang sampai ke 12.000 atau ke 15.000, ya kita harus siapkan dana begitu. Memang ini waktu yang sangat perlu dipantau ya. Kapan Bitcoin itu akan jatuh? Kalau menurut Kiyosaki besok mulainya ya, 14 Februari. Dan kita lihat untuk market netral ya, lagi memantau lagi begitu. Lagi sigap begitu ya, tampaknya mereka lagi megang uang banyak nih para market, apakah mau serok begitu ya. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan ya. Dan kita lihat juga ada berita dari Elon Musk juga, ya ini juga sebagai obat ya, bahwa Elon Musk menggunakan kaos ya, t-shirt di Super Bowl. Di sini kita lihat ada tweetannya. Elon Musk wore Doge's t-shirt at the Super Bowl. Nah, di sini kita lihat pakaiannya ya, dia menggunakan kaos, di mana kaos itu menunjukkan Shiba menggunakan topi. Ini juga sempat ya mengubah harga Dogecoin. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, dia sempat terjadi kenaikan begitu. Namun ya apa daya, kalau memang kekuatan Bitcoin ataupun efek daripada Bitcoin dan dead cross dan berita-berita buruk lainnya tidak mampu mempengaruhi harga Dogecoin. Jadi hanya sekedar itu, tapi hal ini menunjukkan bahwa memang Elon Musk itu tetap setia kepada Dogecoin dan tetap setia untuk mempromosikan Dogecoin. Nah, itu mungkin juga tetap memperkuat Dogecoin untuk kedepannya, di mana kita lihat di sini Dogecoin tetap berada di ranking 9, walaupun sekarang terjadi penurunan. Nah, jadi sebenarnya ini sangat banyak orang lagi sedang melakukan penjualan ya. Jadi Anda juga mungkin bisa mempertimbangkan itu, apalagi sudah dead cross seperti ini Bitcoin. Dan kita lihat juga besok adalah kalender ekonomik tentang CPI dan core CPI yang cukup fantastis ya, tahunan dan bulanan begitu. Jadi besok ini sangat volatile sebenarnya, walaupun memang nanti ada batang-batang segala ya, tapi tampaknya menurut dead cross dia akan jatuh ya. Dan menurut Kiyosaki juga ya, memang Bitcoin besok juga mulai akan crash jatuh, katanya begitu. Nah, jadi ya informasi-informasi ini sebenarnya kan lebih ke arah FOMO ya, ataupun FUD, yang tidak bisa dipastikan, hanya sebuah prediksi dan analisa. Jadi kita harus tetap percaya diri dengan keputusan kita. Jadi kita juga harus membaca seperti yang saya bilang tadi, bagaimana Bitcoin sudah dead cross dan bagaimana Ethereum padahal dia mau staking, total staking diserang begitu ya. Nah, ini hal-hal yang membuat kita bingung dan kita mungkin berpikir ya, kayaknya nanti bakal terbang nih atau tipuan. Nah, di situ saya bilang hati-hati dan harus menggunakan manajemen risk ya. Terkhusus untuk trader ya, baik itu Anda swing trader ataupun day trader, terkecuali untuk Anda para investor ya, ataupun DCA yang sedang koleksi koin yang Anda cintai. Nah, itu harus Anda mendukung penurunan Bitcoin. Jadi dead cross nanti terjadi, Anda harusnya senang nih kalau memang Anda mau mengoleksi Bitcoin. Nah, di sini kita lihat juga ada Twitter dari Benjamin Cohen, dia adalah seorang analis juga ya. And there it is, the first weekly dead cross for Bitcoin. Jadi ini yang pertama kali untuk dead cross Bitcoin sepanjang hidupnya. Ini dia kemarin nge-tweet ya di tanggal 13 Februari, di hari ini tadi, dia nge-tweet ini. Kemarin kita sudah bilang ya bahwa ini adalah dead cross pertama Bitcoin. Dan dia baru berkata sekarang ya. Sebenarnya dia agak telat nih ngomongnya. Tapi ya udahlah ya, dia lebih dikenal orang. Jadi ya nanti kita lihat ya bagaimana perkembangan daripada dead cross Bitcoin ini. Dan yang ngomong adalah Benjamin Cohen, dan ini juga akan mempengaruhi market pastinya ya, karena lebih dilihat orang begitu. Dan di akhir-akhir ini memang golden cross dan dead cross ini sangat banyak dibahas juga memang untuk orang-orang banyak ya. Bagaimana dampaknya begitu. Dan kita lihat memang untuk golden cross kalah ya, kita lihat seperti itu ya. Tapi memang tidak ada yang bisa dipastikan, tahu-tahu golden cross atau terbang aja begitu. Tahu-tahu dead cross di weekly, tahu-tahu terbang aja begitu ya, kita tidak ada yang tahu. Memang menurut sejarah, kalau golden cross di Bitcoin ini, yang lalu di tahun 2019 memang terjadi kenaikan ya untuk Bitcoin, bahkan bisa dibilang bull run. Nah, di sini dia mau kita bilang bull run juga sulit ya, karena dia di weekly sudah dead cross.
Ya, itu saja yang mau saya sampaikan ya. Bukan mau menakut-nakutin, saya hanya mau menunjukkan bagaimana kita bersikap gitu ya. Ini hanyalah referensi saja. Boleh percaya, boleh tidak ya. Anda boleh dior juga dan melihat analisa yang lain, baik itu dari berita-berita besar seperti Benjamin Cohen tadi dan Elon Musk dan Kiyosaki begitu. Anda coba mengkombinasikannya semua apa yang mereka katakan. Dan dipengaruhi juga oleh kalender event besok ya, yang menurut saya cukup lumayan ya. CPI ini Consumer Price Index ya, jadi itu sangat mempengaruhi juga untuk tingkat nilai dolar itu sendiri. Bagaimana tingkat indeks konsumsi masyarakat begitu, bagaimana daya belinya, bagaimana daya jualnya juga begitu. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk Anda. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.